sekolah, hidup dua siswi dengan kepribadian yang sangat berbeda. Rani, gadis bandel yang suka mencari kesenangan. Niat Rani hanya ingin mengajak Naila berteman agar tidak kesepian. Tapi tanpa disadari, pertemanan mereka justru menyeret Naila ke pergaulan yang salah, dunia khamar dan narkoba. Ran, aku dapat sesuatu tahu dari luar. Katanya bisa bikin tenang. Maksudnya apaan? Nih, cuman buat santai aja kok, nggak bahaya. Tasya, ini kan kayak narkoba. Ya elah Ran, hidup tuh jangan terlalu lurus. Sesekali dibawa santai aja. Oh gimana sih? Kayaknya bukan hal yang baik deh. Aku duluan ya, udah di telepon nih. Oke, dadah. Ya, cari. Ya. Naila. Ya. Hai. Sini gabung dong, jangan sendirian aja. Iya. Boleh deh. Kemarin kamu sempat lihat Tasya sama Rani di kantin nggak? Enggak sih, malah aku sempet gabung. Aku rasa mereka aneh banget ya. Mereka tuh duduk di pojokan, terus kayak ngomongin sesuatu. Aku ngerasa mereka mencurigakan sih. Cuman yang masuk kamu sesuatu itu maksudnya apa? Kayak benda kecil gitu. Aku lihat sih kayak serbuk atau obat-obat. Maksud kamu narkoba? Belum tahu pasti sih. Aku takutnya begitu. Wah, kalau beneran iya bahaya sih. Ini nggak bisa diem aja nih kita. Setuju. Kayaknya kita harus nyari bukti-bukti dulu deh sih. Terus kita harus lapor ke BK dan ditindaklanjuti. Betul, soalnya nanti kalau misalnya dibiarin malah ngerusak masa depan mereka juga. Aku gak nyangka Rani sama Tasya bisa begitu. Padahal dulu mereka rajin banget. Iya, makanya kita tolongin dengan cara yang benar, bukan ngegosip, biar mereka dapat pertolongan juga. Mitas, cepetan, jangan sampai ada yang lihat. Santai aja Ran, cuma nyoba dikit kok. Kalian sadar nggak? Itu mana? Allah kan udah ngingetin kita di Al-Quran. Ya. Naik cuma sedikit aja, lagian nggak kenapa-napa kok. Itu cuma buat iseng naik sekali doang. Kenapa sih? Dengar ya, Rasulullah SAW juga kan bilang, apa yang memabukkan dalam jumlah banyak sedikit dilakukan. Kalian pikir ini keren? Enggak, ini malah ngerusak diri sendiri. Udah Nay, jangan takut, kita cuma mau santai aja. Santai, nyoba deh biar santai. Kata gue emang suka begini-begini, suatu saat kan ujungnya tuh pasti penyesalan kan. Aku mau begini tuh karena aku udah digini tau. Ada apa nih ya? Jadi gini, aku mau laporin yang teman aku. Tadi kan aku lagi jalan-jalan nih di taman belakang. Terus aku lihat Mira sama Rani, mereka tuh kayak minum minuman keras gitu. Diam-diam. Minum? Maksud kamu apa ya? Kayak mereka tuh bawa sebuah botol gitu. Cuman nggak langsung diminum itu loh Bu, tapi ke gelas kecil ini. Saya ada buktinya dari kamu?
boleh saya itu? Yang wajar ya. Saya lihat langsung Bu. Terus di situ juga ada Naila. Kayaknya dia lagi nasihatin mereka. Tapi kamu yakin ini di taman belakang sekolah? Iya Bu. Saya lihat langsung. Baik Mira, terima kasih kamu sudah melapor. Tindakan kamu benar, sudah berani melapor, jujur dan juga peduli terhadap mereka. Saya takut mereka kenapa-napa Bu. Tenang, sekarang ibu yang akan tangani ini. Setelah ini ibu akan memanggil mereka untuk datang ke ruang ibu. Halo, assalamualaikum. Saya mau minta tolong Pak, tolong panggilkan anak yang bernama Rani, Tasya, dan Naila untuk datang ke ruang BK sekarang. Ya, bilang saja ada hal yang perlu dibicarakan dengan mereka ya Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Ibu bangga kamu sudah berani melapor dan peduli sama mereka. Sekarang kamu bisa istirahat dulu. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Silakan duduk. Iya Bu. Kamu kenapa Ibu panggil? Enggak Bu, kita nggak tahu. Tapi ada yang melaporkan ke saya dan kalian terlihat di foto ini sedang menuang dan meminum sesuatu dari botol yang dituangkan ke gelas kecil dan kalian juga sambil sembunyi-sembunyikan. Itu cuma penasaran aja kok Bu, lagian kita juga nggak minum banyak-banyak. Bu, waktu itu juga saya udah ingetin ke mereka, cuman mereka nggak dengar loh. Terus saya ingetin pakai dalil juga loh Bu. Apa yang kamu sampaikan untuk itu Nila? Saya ngasih tahu ke mereka, Allah itu kan udah melarang segala hal yang memabukkan. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya judi, berhala, khamar, dan mengundi nasib itu perbuatan keji dari pekerjaan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung. Bilang Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap yang memabukkan itu haram, dan apabila dalam jumlah banyak memabukkan, sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kalian lihat sendiri, Nila sudah menasihati dengan cara yang benar, tapi kalian tetap melanggar. Kami tahu Bu, kami salah. Lagian cuma sekali aja kok cobanya. Nah, semua hal buruk itu berawal dari cuma sekali dibiarkan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang nantinya menghancurkan masa depan kalian. Ini Ibu keluarkan surat peringatan pertama untuk kalian berdua. Ini bukan hukuman untuk menjatuhkan, tapi peringatan untuk kalian supaya bisa sadar dan juga berubah. Kami janji nggak bakal ngulangin lagi Bu. Ibu percaya kalian bisa berubah, tapi tanggung jawab harus tetap dijalankan. Kalian wajib ikut bimbingan konseling selama 2 minggu dan bimbingan keagamaan bersama guru PAI. Ingat anak-anak, Allah Maha mengampuni orang yang bertaubat sungguh-sungguh, tapi jangan main-main dengan dosa. Baik Bu, kami minta maaf. Iya, Ibu maafkan. Tapi kalian harus bisa berubah dan sadar dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Sekarang, ayo buka lembaran baru. Jadikan ini sebagai pelajaran dan berusaha ke depannya untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi.
main aja terus temen kamu. Nggak siap, kita pergi aja. Rani, apaan kamu ngapain kita ke Bu Ratna? Aku cuma apa? Gak usah sok peduli deh, urusan saya bukan urusan kamu. Iya. Aku cuma khawatir sama kalian. Kalian minum itu haram dan udah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang beriman, minyak khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib merupakan hal yang buruk dari setan. Dan sebaiknya jauhilah agar kalian selamat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu haram, dan apapun yang memabukkan dalam jumlah banyak sedikit pun haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Tapi aku cuma coba sedikit aja, Nais. Cuma penasaran doang. Masa gak dilihat dari kecil maupun besar kan? Allah melarang, itu berarti itu buruk buat kita. Aku ngotorin kalian bukan karena aku benci sama kalian, tapi karena aku peduli sama kalian. Aku malu, Mir. Aku malu bukan karena benci, tapi karena aku malu untuk mengakuinya. Ya gak apa-apa, orang yang mengakui kesalahannya lebih baik daripada orang yang merasa dirinya benar. Mira, maaf ya. Kita udah salah banget sama kamu. Iya, aku maafin. Ayo kita berubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Kan semalam aku gak bisa tidur tahu. Aku kok bergerak sama omongan Bu Ratna sama Mira. Sama, aku juga rasanya berat banget di hati. Aku malu sama diri sendiri, sama Allah juga. Gimana kalau kita salat taubat aja? Ya, aku juga udah niat. Aku juga udah mau benar-benar berubah. Ayo. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Kamu ingat gak kata Bu Ratna? Allah Maha Pengampun buat orang yang mau bertobat sungguh-sungguh. Iya, Rasulullah juga pernah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang berubah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kan mulai hari ini aku mau menjauhi hal-hal yang haram dan mau berubah menjadi contoh yang baik. Iya, sama aku juga. Narkoba memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus menghindari dengan cara jaga lingkungan sehat, Pilih teman yang baik, hargai tubuh dan pikiran, wujudkan masa depan yang cerah, jauhin narkoba dan hammer, dekati Allah. karena Muda cerdas berprestasi